Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4, mata kuliah Psikologi Digital Kependidikan, kelas R003 atau C, dengan dosen pengampu Dr. Iwan Putra, SE MSAK. Adapun anggota kelompok ini yaitu sebagai berikut. Di sini kami melakukan wawancara dengan beberapa narasumber mengenai materi yang bertema kepatutan sosial pada generasi natif digital. Seperti yang kita tahu, kepatutan sosial adalah norma atau asas yang mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya. Ini mencakup nilai-nilai, moral, dan tata cara yang diterima oleh masyarakat. Sedangkan generasi natif digital merujuk pada orang yang dilahirkan dan tumbuh besar di era digital, di mana teknologi dan komunikasi digital adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, kepatutan sosial pada generasi natif digital ini terkait dengan bagaimana mereka menggunakan teknologi dan media sosial secara etis dan bertanggung jawab. Permisi Kak, maaf Kak, kami dari Unjan nih Kak mau bikin tugas wawancara nih. Kalau Kakak boleh kita wawancara Kak? Boleh. Nah gitu Kak, kami nanya Kak, Kakak ada nggak media sosial di handphone nggak Kak? Apa aja Kak? Instagram, Facebook, sama Telegram. Nah, kalau menurut Kakak di media sosial Kakak itu ada nggak sih kayak berita-berita yang melenceng gitu, kayak hoax lah, apalah gitu? Sejauh ini adalah tentang artis-artis ya. Artis. Jadi itu Kak, kalau teman-teman Kakak kayak ngasih berita ke Kakak, ada ini, ada ini. Itu kan belum tahu tuh benar atau enggaknya. Itu menurut Kakak gimana Kak? Kalau seandainya dikasih tahu teman tentang berita yang hoax kayak gitu, sejauh ini cuma melihatnya saja, belum tentu untuk terlalu percaya, karena siapa tahu itu akan membuat kesalahan Kak kalau seandainya mempercayai berita hoax. Nah, baik Kak, sekian nih dari kami nih mau tanya soal itu. Jadi kami ucapin terima kasih Kak ya, maaf mengganggu waktunya gitu ya Kak ya. Ya Kak. Halo Kak, selamat siang. Sebelumnya dengan Kakak siapa ini? Baik, perkenalkan nama saya Putra Octaviani Yulias dari Prodi PPKN Angkatan 2021. Oke, dengan nama panggilan Kak Putri. Baik Kak, langsung saja ya dengan pertanyaannya. Di Indonesia ini kan teknologi digital ini mulai berkembang banget ya Kak ya. Nah jadi dampak yang Kakak rasain selama perkembangan teknologi digital ini apa sih Kak? Baik dampak negatif maupun positifnya. Baik, yang pertama dampak positif yang saya rasakan dapat mempermudah kita untuk mencari informasi yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah atau di kuliah. Yang kedua, dampak positifnya dapat mempermudah kita untuk komunikasi dengan saudara atau dengan teman yang jaraknya jauh dari kita. Kemudian dampak negatif yang dapat dilihat dari sekitar itu, yang pertama dengan kayak handphone ini membuat kita menjadi malas-malasan untuk mengerjakan tugas, untuk membaca buku. Terus banyak juga anak-anak yang kecanduan dengan game yang ada di handphone ini tadi. Nah jadi kalau menurut Kakak nih, pendapat Kakak untuk yang dampak negatifnya tadi kan kayak kita jadi malas belajar gitu, terus kayak kecanduan game. Menurut Kakak cara mengatasi hal seperti itu gimana sih? Kalau menurut saya dengan membagi waktu untuk bermain HP
atau handphone tersebut dengan kita menggunakannya untuk belajar. Oh, jadi kayak kita menerapkan memanajemenkan Iya. waktu gitu ya. Oke, terima kasih Kak Putri. Izin Kak, sebelumnya boleh perkenalkan diri, nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Naila Hairani. Saya dari kelas 10 akuntansi 3. Saya sekolah di SMKN Negeri 1 Kota Jambi. Sini Kak, kami izin wawancara ya. Kan kita mengetahui ya, teknologi digital ini sungguh berkembang di zaman kita. Nah, pertanyaan saya, dampak positif dari menggunakan teknologi digital menurut Kakak itu apa? Menurut saya bisa mengerjakan tugas-tugas dari guru kan, mencari informasi-informasi melalui media sosial agar lebih mudah mengerjakan soal-soal tersebut. Dampak sosialnya juga kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman, keluarga maupun orang sekitar kita. Nah, tadi dampak positif, tentunya ada dampak negatif ya Kak. Menurut Kakak dampak negatif dari teknologi digital itu apa? Dampak negatifnya, kalau kita terlalu lama menggunakan HP bisa merusak mata, juga bisa kecanduan kalau terlalu lama memegang HP. Dampak positifnya juga kalau kita bermedia sosial banyaknya macam-macam foto yang aneh-aneh gitu, Oh, ya. yang bisa merubah pikiran-pikiran negatif gitu. Oh, sudah. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Ya. Sebelumnya. Ya. Sebelumnya kakak izin wawancara dulu ya. Boleh perkenalan dulu namanya siapa? Namanya Artika. Dari kelas sama jurusannya apa? Kelas 12 BDP 1. Kalau asal sekolah? SMK ya Pak. SMK Negeri 1 Kota Jambi. Jadi di sini kan kakak mau wawancara nih tentang kepatutan sosial bagi generasi natif digital nih. Generasi natif digital tuh generasi yang sekarang ini seperti terpengaruh oleh teknologi yang berkembang. Nah, dari teknologi berkembang itu kan salah satunya ada tentang media sosial kan. Nah, media sosial ini kan otomatis ada budaya-budaya luar kan yang masuk melalui media sosial. Dari budaya itu seperti gaya berpakaian ataupun kayak remaja di bawah umur tuh sudah terpengaruh minuman keras atau pergaulan bebas nih. Nah, kira-kira tanggapan tentang budaya-budaya yang masuk tuh gimana gitu? Kayaknya tergantung dari yang diri dewek gitu ya Pak, yang membuat budaya-budaya luar tuh masuk tuh, misalnya dia bisa ngambil segi dari positifnya, dia bisa ngambil kayak kalau di budaya kita kan agak kurang berkembang gitu ya Kak ya. Jadi tuh dengan masuknya budaya luar tuh kayak jadinya banyak tahu dan gaya berpakaian juga bisa jauh lebih maju. Terus dari segi negatifnya juga kayak negara kita kan sama negara luar kan tidak sama tuh dari budayanya, sama mungkin apa tuh Kak? Kayak masuknya budaya luar tuh juga kurang diterima gitu nah. Iya, karena juga Indonesia sama negara luar tuh beda cara segi budayanya. Terus kan banyak nih tersebar seperti pergaulan bebas tuh kan. Kira-kira tuh solusi untuk mengatasi pergaulan bebas tuh gimana gitu biar anak-anak muda di Indonesia ini tidak terpengaruh oleh pergaulan bebas. Kayaknya lebih membatasi diri. Kayak mungkin lebih kayak tidak boleh keluar malam atau dibatas jam 11 atau kayak itu udah di rumah gitu kan. Kan apalagi kan anak sekolahan kan, kalau di luar jam segitu tuh otomatis orang tuanya pasti nyariin kan Kak gitu kan. Kayak kalau udah dicariin orang tua ya udah balik ke rumah gitu. Kayak lebih membatasi diri lah Kak. Gitu ya. Terima kasih atas itu wawancaranya, atas tanggapannya. Perkenalkan namanya. Nama saya Nadia Kartika Wijaya dari SMK Negeri 1 Kota Jambi, sekarang di kelas 11 akuntansi 1.
Kan kita kan menggunakan media sosial seperti Instagram, pasti kita mendapatkan berita-berita yang dari berbagai macam. Menurut beritanya itu kan pasti yang melenceng ke arah norma-norma. Menurut tanggapan kalian gimana? Kalau menurut kami pribadi sih, kami tidak terlalu ngikutin ya yang namanya berita-berita seperti itu. Cuman dari yang kami lihat itu ada tanggapan yang harus kita benar-benar tegakkan tuh, seperti kayak kita memilah dulu berita-beritanya. Jika berita itu memang benar, bagus, barulah kita bisa meneruskan kepada orang lain. Namun jika berita itu seperti berita-berita yang tidak benar atau melenceng dari norma-norma yang ada, maka berita itu bisa kita stop. Terus tidak perlu kita sebarluaskan, malahan sebagai warga negara kita malah bisa melaporkan dari siaran tersebut jika mereka benar-benar menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Terus untuk solusinya, yang pertama kita kan sebagai negara hukum, tentu otomatis kita harus menegakkan hukum yang ada. Jika misalnya nih ada sebuah berita yang menyebarkan informasi tidak benar, kita bisa melaporkannya kepada KPI sehingga itu bisa ditindaklanjutin. Jadi tidak adanya korban yang benar-benar percaya dengan berita hoax tersebut. Terus kita juga bisa menimbulkan kesadaran diri yang ada pada diri masyarakat dengan membangun rasa nasionalisme kita, sehingga kita itu tidak mudah percaya terhadap berita-berita yang belum tentu kebenarannya ada. Terima kasih ya. Ya. Halo Bang, permisi. Namanya siapa kalau boleh tahu? Namanya Indra, Dari prodi apa? prodi PPKN. Universitas Jambi ya kan? Ya, Baik Bang, saya mau bertanya nih. Kan kepatutan sosial itu kayak norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Sedangkan generasi natif itu generasi yang tumbuh besar di era digital saat ini yang kita rasakan. Nah, menurut Abang, apa sih dampak negatif yang ditimbulkan oleh kurangnya kepatutan sosial pada generasi natif sekarang ini? baik. Mungkin salah satunya itu kurangnya empati dalam kepekaan sosial lah. Mungkin dengan hal tersebut lebih cenderung memprioritaskan diri sendiri atau lebih disebut sebagai individualisme. Selanjutnya yaitu terdapatnya ini cyberbullying, di mana mungkin tidak menyadari konsekuensi dari tindakan mereka terhadap orang lain atas cyberbullying tersebut. Dan yang terakhir yaitu kecanduan akan teknologi. Hal ini dapat mengganggu kesehatan mental dan fisik penggunanya, menghambat kemampuan dalam mempertahankan hubungan sosial. Mungkin hanya itu. Terima kasih ya Bang atas jawabannya. Dari berbagai narasumber yang telah kami wawancarai, kami membagikan beberapa tips tentang bagaimana membangun kepatutan sosial yang baik bagi generasi natif digital dalam era digitalisasi yang terus berkembang. Membangun kepatutan sosial yang baik bagi generasi natif digital dalam era digitalisasi yang terus berkembang dapat dilakukan melalui beberapa cara. Untuk mengetahui caranya, mari kita sama-sama simak video berikut ini. Oke, yang pertama yaitu mengajarkan nilai-nilai sosial yang baik. Orang tua, guru, dan lingkungan sekitar perlu memberikan pengajaran mengenai nilai sosial yang baik seperti rasa empati, toleransi, dan kerjasama. Nilai ini akan membantu generasi natif digital membangun hubungan yang baik dengan orang lain, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. 2. Mengajarkan etika digital. Selain nilai-nilai sosial, penting juga untuk mengajarkan etika digital kepada generasi natif digital. Mereka perlu diberitahu tentang cara berperilaku yang baik di dunia maya, seperti menghindari cyberbullying, menghormati privasi orang lain, dan tidak menyebarkan hoax. 3. Memodernisasi penggunaan teknologi, yaitu untuk generasi natif digital seringkali banyak menghabiskan waktu untuk bermain game atau menggunakan media sosial. Orang tua dan guru perlu memodernisasi penggunaan teknologi agar anak-anak dapat mengembangkan keterampilan sosial dan fisiknya, seperti bermain di luar rumah atau bertemu dengan teman-teman secara langsung.